Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ajeng Serina Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 195111005. Nama saya Widi Gusti Aulia dengan nomor induk mahasiswa 195111007. Nama saya Risa Ristiani dengan nomor induk mahasiswa 195120004. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Statistik Inferensial yang diampu oleh Ibu Dr. Ia Mariati, MPD. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kofaktor. Analisis kovarian atau bisa disebut juga dengan anakopa. Yang pertama, ada pengertian anakopa. Anakopa adalah teknik statistik untuk menguji perbedaan rata-rata skor variabel dependen antar dua kelompok atau lebih, dengan mengontrol satu atau lebih variabel lain yang datanya berwujud skor. Anakopa juga dimengerti sebagai teknik statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan dan merupakan gabungan dari analisis varian dan analisis regresi. Anakopa membandingkan varian residu dalam dan antar kelompok. Oleh sebab itu, anakopa banyak digunakan pada penelitian-penelitian eksperimental. Yang selanjutnya, ada tujuan dari anakopa. Yang pertama, untuk mendapatkan kemurnian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, mengontrol kondisi awal sebelum penelitian dengan cara pre- atau post-test. Yang ketiga, mengontrol variabel luar secara teoretik. Yang selanjutnya, adapun keunggulan dari anakopa yang pertama, dapat meningkatkan presisi rancangan penelitian terutama apabila peneliti masih ragu. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengendalikan kondisi-kondisi awal dari variabel terikat. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mereduksi variabel-variabel luar yang tidak diinginkan dalam penelitian. Yang selanjutnya, ada istilah dalam anakopa. Yang pertama, kriterium atau bisa dilambangkan dengan Y atau variabel dependen. Yang kedua, kovariabel atau bisa dilambangkan dengan X atau variabel kontrol. Yang ketiga, faktor atau variabel independen. Yang selanjutnya, adapun asumsi yang harus dipenuhi dari anakopa yang pertama, kovariabel berskala interval atau rasio. Yang kedua, kriterium berskala interval atau rasio. Yang ketiga, faktor berskala nominal atau ordinal. Yang keempat, secara teoretis kovariabel dan kriterium harus ada hubungan. Yang kelima, faktor harus tidak memiliki hubungan dengan kovariabel. Yang selanjutnya, adapun syarat dari anakopa yang pertama, variabel luar yang dikendalikan harus berskala interval atau rasio. Yang kedua, harus ada dugaan yang kuat bahwa ada hubungan antar variabel kendali dengan variabel terikat. Yang ketiga, harus ada dugaan bahwa variabel kendali tidak dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel eksperimen. Yang selanjutnya, adapun prosedur untuk menghitung anakopa. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat total atau JKT pada kriterium, kovariabel, dan produk XY. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD pada kriterium, kovariabel, dan produk XY. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat residu atau JKS pada total, dalam, dan antar kelompok. Yang keempat, menghitung derajat kebebasan atau DB pada total, dalam, dan antar kelompok. Yang kelima, menemukan varian residu dengan menghitung rata-rata kuadrat residu antar kelompok dan dalam kelompok. Yang keenam, menghitung rasio F residu. Yang ketujuh, melakukan uji signifikansi dengan jalan membandingkan antar F empirik dengan teori. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah untuk menentukan nilai dari analisis kovarian.
Yang pertama, kita harus menyiapkan tabel data. Sebelum mulai mengerjakan, kita harus mengelompokkan datanya terlebih dahulu, lalu buat tabel yang terdiri dari 5 kolom. Misalkan, tabelnya seperti ini. Lalu, X ini kita isi dengan nilai-nilai dari variabel X. Misalkan 1, 3, 2, 5, 8, dan seterusnya. Lalu untuk kolom Y ini kita isi dengan nilai-nilai dari variabel Y. Misalkan 8, 6, 4, 9, dan seterusnya. Lalu kolom selanjutnya yaitu XI dikurangi XAVG, dan kolom yang selanjutnya YI dikurangi FVG, dan kolom terakhir produk. Selanjutnya, kita harus menghitung nilai rata-rata X. Untuk menentukan rata-rata, kita harus menjumlahkan dulu semua nilai dari kolom X ini. Misalkan 1 ditambah 3 ditambah 2 tambah 5 dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yang ada di kolom X ini yaitu 9. Maka jika kita jumlahkan kolom nilai dari kolom X ini yaitu 44, lalu untuk menghitung rata-ratanya kita hasil penjumlahan ini kita bagi dengan banyaknya data yaitu 9. 44 dibagi 9 hasilnya 4,89. Maka rata-rata dari kolom X ini yaitu 4,89 atau kita tulis dengan XAVG. Selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata Y. Untuk menghitung nilai rata-ratanya sama seperti sebelumnya, kita harus menjumlahkan dulu seluruh data yang ada di kolom Y ini, yaitu hasilnya 49. Setelah itu dibagi banyaknya data. Banyaknya data dari kolom Y ini yaitu 9, maka 49 dibagi 9 hasilnya 5,44. 5,44 atau bisa kita tuliskan YAVG. Nah, untuk selanjutnya kita harus menghitung nilai X untuk kolom 3 ini ya, XI dikurangi XAVG. Untuk mengisi kolom yang ketiga ini, kita bisa mencari selisih antara angka tersebut dengan nilai rata-rata. Misalkan nilai dari kolom X ini kita kurangkan dengan nilai rata-rata dari X-nya. Misalkan 1 dikurangi 4,89 hasilnya negatif 3,89. Lalu 3 dikurangi 4,89 hasilnya negatif 1,89. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita harus menghitung nilai YI dikurangi YAVG atau kita harus mengisi kolom yang keempat ini. Dengan cara kita mengurangkan nilai dari kolom Y ini dengan nilai rata-rata Y-nya. Misalkan 8 dikurangi 5,44 hasilnya 2,56. Lalu 6 dikurangi 5,44 hasilnya 0,56. Begitu seterusnya. Yang selanjutnya, menghitung perkalian pada setiap baris data. Isi baris-baris pada kolom terakhir dengan hasil perkalian dari dua kolom sebelumnya, yaitu XI dikurangi XAVG dan YI dikurangi YAVG. Dengan mengalihkan hasil dari tabel XI dikurangi XAVG dengan YI dikurangi YAVG, maka negatif 3,89 dikali 2,56 maka menghasilkan negatif 9,96. Lalu yang selanjutnya, negatif 1,89 dikali 0,56 menghasilkan negatif 1,06. Kita lanjutkan hal yang sama untuk yang seterusnya. Selanjutnya, menjumlahkan seluruh angka pada kolom terakhir. Setelah kita melakukan perhitungan untuk mengisi tabel produk selanjutnya, kita menjumlahkan semua nilai yang ada di tabel produk ini. Nah, nilai hasil ini yang akan kita gunakan sebagai nilai pembilang pada rumus standar Coparian. Jumlah dari seluruh produk ini yaitu negatif 64,57. Ini sebagai pembilang dari rumus standar Coparian.
Selanjutnya, menghitung penyebut pada rumus Koparian. Tadi kita sudah mendapatkan pembilang dari rumus Koparian. Sekarang kita menentukan penyebut dari rumus Kopariannya. Penyebut pada rumus ini ditunjukkan dengan N dikurangi 1, yang artinya kurang 1 dari jumlah pasangan data dalam gugus data. Misalnya, N dari data yang kita punya adalah 9, maka nilai N dikurangi 1-nya sama dengan 8. Berarti kita dapatkan bahwa rumus Koparian itu X bar kali XI dikurangi XAVG dikali YI dikurangi YAVG per N dikurangi 1. Untuk yang selanjutnya, langkah terakhirnya yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Tadi kan sudah didapatkan nilai pembilangnya, yaitu negatif 64,57 dan nilai dari penyebutnya adalah 8. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan negatif 64 dikurangi 57 per 8 menghasilkan negatif 8,07. Maka nilai Kopariannya sama dengan negatif 8,07. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.